Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, datanglah segera kepadaku. Pasanglah telinga ketika aku berseru kepadamu. Kiranya doaku diterima seperti persembahan dupa di hadapanmu, dan tanganku yang terangkat seperti kurban petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada kejahatan, supaya aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama para pelaku kejahatan, dan tidak akan mengecap makanan mereka yang lezat. Biarlah orang benar memukul dan menghukum aku dengan kasih, itulah minyak terbaik. Janganlah kepalaku menolaknya. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan orang fasik. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang terbelah dan hancur di tanah. Demikianlah tulang-tulang mereka akan berhamburan di mulut dunia orang mati. Sesungguhnya kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap tangkapan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap para pelaku kejahatan. Biarlah orang-orang fasik jatuh serentak ke dalam jalan mereka sendiri, tetapi aku melewatinya dengan selamat. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema dari Mazmur 141 ini, doa pemurnian diri dan kesetiaan. Mazmur 141 adalah doa individu yang memadukan ratapan, permohonan etis, dan spiritualitas pembentukan karakter. Berbeda dari Mazmur ratapan yang menitik beratkan ancaman eksternal, Mazmur ini memberi perhatian besar pada ancaman internal, kata-kata, hati, dan kecenderungan moral pemazmur sendiri. Mazmur ini mengajarkan bahwa kesalehan sejati dimulai dari disiplin batin di hadapan Allah. Ayat 1 dan 2 membuka dengan seruan mendesak agar kiranya Tuhan segera mendengar doa, disertai metafora liturgis. Doa sebagai ukupan dan pengangkatan tangan sebagai korban petang. Secara eksegetis, pemazmur menempatkan doanya dalam kerangka ibadah bait Allah, menegaskan bahwa doa pribadi memiliki bobot liturgis dan teologis yang setara dengan ritual korban. Secara teologis, gambaran doa sebagai ukupan menunjukkan bahwa relasi dengan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena Allah Maha Hadir, Allah beserta kita. Allah selalu menguasai dan mengendalikan sejarah hidup kita. Doa menjadi sarana kehadiran Allah yang harus dan terus-menerus kita alami, kita rasakan, bahkan ketika pemazmur berada jauh dari altar fisik. Ini menegaskan spiritualitas yang tidak terkait formalitas, tetapi berakar pada kehadiran Allah yang hidup. Ya, seringkali kita sebagai orang percaya, orang Kristen, berdoa itu formalitas saja. Bahkan ada yang berdoa mesti di satu tempat itu saja. Padahal Allah Maha Hadir, Allah dijumpai di mana saja dan kapan saja. Tidak dikurung waktu dan tempat. Ayat pembuka ini dengan tegas menekankan bahwa doa orang benar menjadi harum di hadapan Allah bukan karena kefasihan kata-kata, melainkan karena ketulusan hati. Tentu ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita meniru doa orang lain yang begitu fasih menyampaikan doanya kepada Tuhan, tetapi kita tidak memperhatikan bahwa doa itu bukan kefasihan kata-kata, tetapi ketulusan, kejujuran, bahkan ungkapan dari diri sendiri, bukan hafalan, bukan peniruan.
sungguh-sungguh ketulusan hati. Pemazmur mengajarkan bahwa doa adalah ibadah sejati ketika hidup berselaraskan dengan kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat ketiga memusatkan perhatian pada permohonan agar Tuhan menjaga mulut dan bibir pemazmur. Tentunya secara eksegetis, lidah dipahami sebagai pintu keluar hati. Karena itu, pengendalian ucapan merupakan indikator kedewasaan rohani. Permohonan ini mengakui bahwa dosa sering kali dimulai dari kata-kata yang tidak dijaga. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin dalam bagian ini menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kesadaran radikal akan kelemahan manusia. Menurut Calvin, mazmur dan pemazmur tidak percaya pada kemampuan moral dirinya. Tentu menyerahkan pengendalian ucapannya kepada Allah. Ini mencerminkan teologi anugerah yang realistis tentang natur manusia yang jatuh. Sementara di ayat 4, memperluas permohonan dari pemazmur, dari ucapan ke hati dengan meminta agar tidak condong kepada kejahatan atau menikmati hidangan lezat orang fasik. Secara teologis, ini menunjukkan bahwa godaan dosa sering datang dalam bentuk yang menarik dan menyenangkan, bukan selalu dalam bentuk yang kasar atau menakutkan. Ayat yang keempat ini juga, saudara, memperlihatkan dimensi sosial dosa. Keterlibatan dalam kejahatan sering terjadi melalui pergaulan dan solidaritas yang salah. Ya, di balik sistem yang rusak, di dalamnya ada spirit yang berdosa. Di balik tatanan yang kelihatannya hancur lebur dan porak-poranda, di baliknya ada spirit kejahatan. Kita sebagai orang Kristen jangan sampai terjebak dan terlibat dalam kejahatan demikian. Pemazmur menyadari bahwa partisipasi sosial dapat membentuk karakter moral, sehingga ia memohon pemisahan etis tanpa isolasi sosial total. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang kelima dihadirkan paradoks spiritual. Lebih baik dipukul oleh orang benar daripada diminyaki oleh orang fasik. Tentunya secara biblika teguran orang benar dipahami sebagai tindakan kasih yang menyembuhkan, bukan kekerasan yang melukai. Ini menegaskan kepada kita nilai koreksi rohani dalam komunitas iman. Ya, kalau kita punya komunitas di gereja kah, dalam kehidupan kita bekerja atau di kantor, kalau ada orang benar, orang Kristen, orang percaya yang mau menegur kita, mau mengoreksi kita, itu untuk kesembuhan hati yang sudah rusak. Pentingnya nilai koreksi rohani ini dalam komunitas kita. Dalam bagian ini, Herman Ridderbos melihat bahwa ayat ini sebagai ekspresi dari etika kerajaan Allah, di mana kebenaran dan koreksi lebih bernilai daripada kenyamanan semu. Dalam terang teologi kerajaan, penerimaan teguran menjadi tanda partisipasi dalam pemerintahan Allah yang membentuk umatnya melalui disiplin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-6 dan ke-7 kembali pada realitas kekerasan dan ketidakadilan, di mana pemazmur menyerahkan nasib para pemimpin fasik kepada penghakiman Allah. Tentunya gambaran tulang belulang yang berserakan menegaskan kefanaan kuasa manusia yang menolak Allah. Namun, fokus utama bukan pada kehancuran musuh, melainkan pada keteguhan iman pemazmur. Ini kita bisa lihat dalam lanjutannya pada ayat 8, yang mengajarkan bahwa mata pemazmur tetap tertuju kepada Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan. Ayat ini menunjukkan spiritualitas yang berorientasi ke atas, bukan terperangkap pada ancaman di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya di ayat 9 dan 10, menutup pemazmur dengan mazmurnya yang meyakini bahwa Tuhan akan melindungi orang benar dari jerat orang fasik. Secara teologis ini mencerminkan keadilan ilahi yang bekerja dalam waktu dan cara Tuhan sendiri, tanpa harus dibalas oleh kekerasan manusia. Calvin pada bagian ini, saudara, memberikan pengertian seperti ini. Penyerahan penghakiman kepada Allah merupakan tanda iman yang matang. Orang benar tidak mengambil alih peran Allah sebagai hakim, melainkan mempercayakan seluruh hidupnya kepada pemeliharaan ilahi. Selanjutnya, keseluruhan dari Mazmur 141 ini membentuk spiritualitas yang utuh, doa yang tekun, pengendalian diri, keterbukaan terhadap teguran, dan penyerahan total kepada Allah.
Iman tidak tahan uji oleh musuh eksternal, tetapi juga oleh kesetiaan dalam membentuk karakter batin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan Mazmur 141, lalu ulasan ringkas dan singkat, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan kebutuhan konteks dan relevansinya dalam kehidupan kita. Dalam konteks kita di negeri ini yang syarat dengan ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan komunikasi digital yang tidak terkendali, Mazmur 141 menantang umat Kristen, orang-orang percaya, untuk mengembangkan disiplin lidah dan etika berbicara. Khususnya dalam konteks media sosial, pengetikan atau status chat, entah itu WA, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, entah apapun, kita harus bisa mengembangkan disiplin lidah dan etika berbicara. Doakan supaya kita menjaga mulut kita dan mohon Tuhan menjaga mulut kita sehingga doa itu relevan dengan kebutuhan kita, khususnya dalam konteks kita yang cepat komentar dan terprovokasi dalam dunia era digital, dalam konteks daring dan sebagainya. Bagian yang kedua, Mazmur ini juga berbicara kepada kita sebagai orang Kristen tentang pentingnya menerima koreksi yang membangun. Dalam tradisi kita yang sering kita menghindari kritik, ayat tentang pukulan orang benar menegaskan bahwa teguran yang lahir dari kasih adalah sarana pertumbuhan rohani dan kepemimpinan yang sehat. Orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang tidak mau bertumbuh, bahkan mengikuti kejahatan. Akhirnya, saudara, saya ingin mengungkapkan satu lagi relevansinya di mana kita diundang, diajak sebagai orang Kristen untuk membangun spiritualitas publik yang rendah hati, yang waspada terhadap godaan kuasa dan kompromi moral, serta berani menyerahkan keadilan kepada Allah. Dengan demikian kita menjadi komunitas yang mencerminkan kerajaan Allah, menghadirkan shalom, benar dalam perkataan, murni dalam hati, dan setia dalam penderitaan. Kiranya renungan, devosi, pembelajaran kita melalui Mazmur 141 ini berguna, bermanfaat untuk kehidupan rohani kita sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.